Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di akhir pekan ini di Selamat Pagi Indonesia. Tentu saja kali ini bersama saya Glorinata. Dan saya Jose Nicole. Pemirsa, senang sekali kami bisa mengawali minggu pagi Anda dan tentunya kami akan tetap memberikan informasi inspiratif untuk Anda yang akan kami awali dengan hot topic yang pertama ya pemirsa, masih berkaitan dengan ketegangan di wilayah Timur Tengah di mana serangan drone Angkatan Darat Iran berhasil menargetkan personel militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Pemirsa, dalam pengumuman nomor 53, Angkatan Darat Republik Islam Iran menyatakan bahwa serangannya untuk membalas tindakan agresif dari teroris militer Amerika Serikat atas serangan ke infrastruktur Iran, termasuk industri baja di Isfahan dan juga di Khuzestan, serta serangan ke jembatan B1 di Keraj. Drone-drone Iran ini menargetkan gedung, peralatan logistik, dan juga tempat tinggal militer Amerika Serikat di Yordania, serta lokasi penempatan batalion mekanis Brigade Lapis Baja Amerika Serikat di Camp Arif Jan, Kuwait. Oke pemirsa, kita lanjut ke hot topic kedua. Siapa nih yang masih nikmatin libur long weekend-nya? Ya, kita lihat liburan long weekend dari Jumat Agung sampai Pasca ini ya. Ada juga libur WFH. Oh iya, tambahan ya untuk kedepannya ya. Dan juga pemirsa ada sejumlah objek wisata nih pastinya yang jadi tempat paling ramai ya kalau kita bicara soal liburan begini. Sama seperti di pantai di Kabupaten Gunung Kidul yang dipadati oleh para wisatawan pada libur panjang akhir pekan ini. Dan untuk informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kita lihat keindahannya ya pemirsa, jadi Pantai Kerakal dapat ditempuh selama 2,5 jam dari kota Yogyakarta. Dan pantai ini jadi salah satu pantai favorit bagi pengunjung karena memiliki garis pantai yang cukup panjang sehingga para pengunjung ini bisa puas bermain dan menikmati panorama keindahannya. Dan selain karena panoramanya yang indah, pantai-pantai di Gunung Kidul juga merupakan geosite yang masuk ke dalam Gunung Sewu Global Geopark. Sehingga menjadi daya tarik wisatawan yang sangat eksotis dan juga menawarkan landscape pantai sangat baik ya pemirsa. Dan tentunya kita melihat bagaimana merupakan hari terakhir. Hari ini Anda bisa menikmati hari libur Anda dan semoga ini bisa menjadi referensi ya pemirsa untuk Anda kunjungi. Dan kita beralih ke hot topic yang ketiga ya pemirsa, kabar duka dirasakan bangsa Indonesia setelah 3 prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon gugur akibat serangan Israel. Dan ketiga prajurit TNI tersebut pemirsa menjadi korban serangan udara militer Israel yang menghantam pos penjagaan permanen di wilayah sektor timur Lebanon. Ketiga prajurit tersebut yang gugur adalah Mayor Infantri Anumerta Ahmad Syarifuddin sebagai perwira operasi, Serka Anumerta Bayu Perkasa, personel pengamanan pos dan Kopda Anumerta Dimas Pratama, personel bantuan komunikasi. Dan ketiganya pemirsa ini menjadi korban serangan udara yang dilancarkan oleh militer Israel yang menghantam pos penjagaan permanen di wilayah sektor timur. Kita lihat pemirsa, pada Sabtu kemarin, Presiden Prabowo Subianto melakukan prosesi penghormatan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta dan hari ini ketiga jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Kita turut berduka cita atas kepergian ketiga pahlawan dari Indonesia ya, tentu saja. Ya.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan bagaimana proses pemakaman prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, sudah ada jurnalis Metro TV Sabago Visesa langsung dari Taman Makam Pahlawan di Cikutra, Bandung, Jawa Barat, dan Ica Ervina di Taman Makam Girit Harmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Kita Sabago terlebih dahulu. Sabago, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di TMP Pahlawan Cikutra? Pukul berapa prosesi akan berlangsung? Selamat pagi Jose, Glory dan juga pemirsa. Persiapan demi persiapan terus dilakukan jelang pemakaman Mayor Infantri Zulmi Aditya Iskandar di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Tenda merah putih sudah dipasang di titik lokasi pemakaman. Ada juga tenda dan kursi bagi keluarga, kerabat, dan para tamu undangan. Serta tenda podium inspektur upacara juga sudah berdiri sejak kemarin hari, tepatnya di Blok C1, Komplek Pemakaman Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung. Dan direncanakan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto ini akan hadir di pemakaman dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dan di kursi-kursi tamu tadi kami pantau juga ada sejumlah nama yang akan hadir. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menko Polhukam, Menlu Wamen Polhukam, Gubernur Jawa Barat, Kapolda, Pangdam 3 Siliwangi, dan jajaran tamu undangan lainnya. Latihan terakhir prosesi pemakaman pun tadi sudah dilakukan, terutama oleh Satuan Kopassus jelang pemakaman militer yang sesuai rencana akan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Komandan upacara, perwira upacara, dan regu salvo tadi sudah diinstruksikan oleh komandannya juga sudah bersiap. Ada juga pengawal dan pengusung jenazah, pembawa karangan bunga dan foto juga sudah memposisikan diri. Sehingga 1 kopi pasukan upacara sudah tergelar di lokasi ini. Sejumlah prajurit perwira upacara juga sudah mulai berdatangan. Bahkan kalau kami pantau tadi sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah kerabat dan warga nampak sudah datang di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung ini. Dan memang kalau menurut pihak keluarga, rencana jenazah akan berangkat dari rumah duka Kota Cimahi, Jawa Barat menuju ke TMP Cikutra, Kota Bandung ini pada pukul 7 atau 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain rombongan keluarga dan kerabat, nantinya akan ada warga sekitar di rumah duka akan turut ikut mengantar almarhum menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Sejumlah rute dan jalur yang akan dilewati iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah juga nampak akan dikawal di titik-titik persimpangan yang nantinya akan melalui gerbang tol Paster, melintas di kawasan Paster menuju flyover Pasupati ke arah Suci hingga memasuki kawasan Cikutra, Kota Bandung. Parkiran di kawasan TMP Cikutra ini juga sudah disterilkan untuk iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah, dan untuk kendaraan-kendaraan lainnya ini diarahkan ke samping sebelah barat. Dan memang direncanakan prosesi pemakaman militer ini akan dihadiri oleh sejumlah pimpinan TNI dan tokoh dan pejabat daerah. Dan usai pemakaman akan dilakukan tabur bunga oleh pimpinan TNI, keluarga, serta para tamu undangan yang hadir. Dan memang proses pemakaman ini menjadi momen penghormatan terakhir sekaligus bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan pengabdian almarhum dalam menjaga perdamaian dunia. Kita nantikan siapa yang akan hadir dan bagaimana proses pemakaman militer dari Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar di Kota Bandung. Kembali ke Anda, Jose dan juga Glory di studio. Baik, dari Sabago di Bandung kita bergeser ke Ica Ervina di Magelang, Jawa Tengah. Ica, bagaimana jalannya prosesi pemakaman anggota TNI yang gugur di sana dan siapa saja yang akan hadir nantinya? Ya, Glory dan juga Jose, bahwa saja baru saja tadi dilangsungkan gladi bersih prosesi upacara pemakaman dari Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon. Bahwasanya nanti prosesi pemakaman akan dilangsungkan pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Pahlawan di Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Bahwasanya tadi dalam gladi bersih yang memang dipimpin langsung
dipenyelenggarakan langsung oleh Kodim 0705 Magelang dan juga pihak kepolisian setempat, dan nanti dalam proses upacara dipimpin langsung oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Dan hingga pagi ini belum ada keluarga karena jenazah masih di rumah duka, masih dilakukan persembahyangan, dan informasinya bahwasanya sekitar beberapa menit lagi akan menuju perjalanan ke Taman Makam Pahlawan Giri Darpo Loyo, dan perjalanan dari rumah duka menuju ke makam pemakaman ini sekitar 30 menit, dan nanti dari jenazah akan dilangsungkan prosesi pemakaman secara militer. Informasi yang kami dapatkan bahwa saja yang akan hadir dalam prosesi pemakaman diantaranya ada dari Wakil Panglima TNI, kemudian juga ada dari Sekjen Kemenhan, selain itu juga ada dari pejabat setempat serta keluarga yang pastinya untuk menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman dari Serka Muhammad Nur Ikhwan. Dan bahwa saja Glory dan juga Jose tadi dibacakan terkait dengan riwayat hidup dari mendiang atau dari jenazah Serka Muhammad Nur Ikhwan, bahwasanya ini dilahirkan di Magelang tadi pada tanggal 12 Mei tahun 2000 dan meninggalkan 1 orang istri serta 1 orang anak. Sementara saat ini memang masih proses persiapan untuk dilangsungkannya prosesi pemakaman. Demikian Glory, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ica Ervina melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Sabah Govisa dari Bandung, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, suasana haru menyelimuti kedatangan jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di rumah duka di Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah tiba lebih awal dari jadwal yang diperkirakan. Pemirsa, tangis histeris pecah saat ambulans yang membawa jenazah Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan memasuki halaman rumah duka. Suasana semakin pilu saat adik almarhum mulai lemas begitu melihat peti jenazah sang kakak. Ia terpaksa dibopong keluarga dan kerabat karena kondisinya yang begitu terpukul. Rasa kehilangan juga dirasakan rekan-rekan almarhum. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Kenangan baik atas sosok almarhum membuat rumah duka dipenuhi pelayat yang datang silih berganti untuk melakukan sholat jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang pejuang kemanusiaan. Allahu Akbar. Pemirsa, tetaplah bersama kami usai jeda. Pemirsa, tim Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia akan menjajal olahraga wall climbing. Seperti apa keseruannya? Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba cabang olahraga baru, wall climbing bisa menjadi salah satu pilihan. Ya, selain menantang adrenalin, pemirsa, olahraga ini juga mampu melatih kekuatan otot hampir di seluruh bagian tubuh. Lalu seperti apa sensasi menjajal olahraga wall climbing ini? Berikut liputan tim Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia, Fadila Syarafina dan juru kamera Suari Tiasa untuk Anda. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Wah,
pemirsa, kayak seru banget ya olahraga wall climbing ini. Nah, saat ini kita akan membahas olahraga wall climbing ini selengkapnya di segmen Jalan Pagi. Selamat pagi Indonesia. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Boulder Planet atau salah satu lokasi wall climbing terbaik yang ada di Jakarta. Ternyata wall climbing ini ada beberapa jenis. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba 2 jenis, yaitu high atau top rope, kemudian juga ada yang bouldering. Tapi untuk bagaimana sih melakukan bouldering, kemudian juga high rope secara aman dan juga menyenangkan, kita akan ngobrol langsung sama ahlinya. Saya sudah bersama dengan ahlinya. Ini ada Mas Dimas Satrio di sini, yaitu General Manager dari Boulder Planet Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, Mas, boleh tahu nggak kalau misalnya di sini kan ada 2 tipe wall climbing ya, boulder dan juga high wall. Itu bedanya kayak gimana sih, Mas? Pertama, high wall dan boulder itu bedanya ada di pengamannya. Jadi high wall itu kita menggunakan pengaman dari atas, menggunakan tali dan harness. Sedangkan boulder itu kita menggunakan matras sebagai pengamannya. Ketinggian wallnya juga berbeda. Untuk boulder itu maksimal 5 meter, tapi di tempat kita adalah 4,5 meter. Untuk high wall dia bisa sampai 15 meter. Nah, terus kalau misalnya orang mau manjat nih ya, Mas, atau wall climbing, ini yang perlu disiapkan tuh apa aja, Mas? Sebenarnya nggak ada yang khusus, yang penting fisik yang bugar, sehat, terus kemudian pemanasan yang bagus, dan mulailah dari level-level yang ringan. Nah, itu kalau level-level yang ringan, Mas. Ini di sini ada berapa level? Kita untuk high wall kita punya 10 level, start dari kodenya 5A hingga ke 7A, jadi 5A, 5B, 5C dan seterusnya sampai 7A. Kemudian di boulder kita punya 12 level, start dari level 1 hingga level 12. Oke, Mas, kalau pemula kayak saya ini tuh mendingan kita cobanya high wall dulu atau boulder dulu sih? Kami sarankan untuk semua pemula di sini untuk memulainya dari high wall karena dia intensitasnya cenderung lebih ringan, rutenya panjang dan tinggi. Itu akan sangat seru untuk pemula. Oke, kita coba high wall kali ya, Mas, di sini boleh? Oke, siap. Nah, Mas, ini kita udah di high wall nih, kayaknya tinggi banget nih. Kalau misalnya kita mau nyobain high wall tuh apa aja sih, Mas, yang perlu dipersiapkan? Jadi untuk pertama kali kita perlu menggunakan harness untuk sebagai pengaman utama kita. Dan setelah kita pakai harness, nanti kita akan ajari cara pemakaian auto belay. Kita bisa ambil dulu harnessnya di sebelah sana. Boleh, Mas. Ini ya harnessnya. Ya, kita pakainya kayak pakai celana biasa, jadi ada 2 loop kaki dan ini loop pinggang, maksudnya dari atas langsung. Nah, selanjutnya setelah kita pakai harness, sekarang kita harus tahu cara pakai karabinernya. Ini ada 2 karabiner, warna biru dan warna hijau. Warna hijau ini auto lock, ketika dia dibuka seperti ini, dilepas dia akan otomatis terkunci. Jadi aman ya, Mas? Aman banget. Tarik, masukkan ke loop warna hijau juga, lepas, pastikan terkunci. Setelah itu buka yang warna biru. Nah, ini kita udah posisi, udah bisa climbing nih. Terus kemudian setelah climbing sampai atas, jatuhnya cukup lepaskan tangannya aja. Jadi kakinya biarkan stay, itu untuk menjaga tubuh kita tetap jauh dari bumi. Kalau kakinya lepas duluan, badan kita akan ngebentur juga ke dinding. Mungkin boleh ditunjukin nggak, Mas, gimana cara jatuhnya, manjatnya gitu ya? Saya contohin ya. Iya, ya. Oke, mungkin sampai di sini. Kemudian cara jatuhnya cukup lepas. Atau kita pegang. Jadi posisinya duduk gitu ya, Mas? Duduk. Oke, mungkin saya mau coba juga. Boleh, silakan. Ini level yang paling gampang kan ya, Mas? Iya. Nah, ini cara balikinya, pasang dulu yang warna biru di sini, kemudian lepas yang warna hijau. Oh, oke. Siap. Ini ya, Mas, jadi kita pakai yang karabiner yang ini dulu ya. Iya, benar. Di harnessnya. Terus yang ini dilepas. Yes. Oke, kita coba manjatnya ya, Mas. Ya. Enggak sih, Mas. Oke, kita coba turunnya kali ya, Mas. Oke, gitu ya, Mas. Jadi
siap. Jadi ternyata nggak sesusah itu ya Mas, nggak seserem itu ya, walaupun ternyata tinggi dan aman banget. Mas, kalau misalnya kita coba boulder juga boleh gak sih? Boleh. Gimana caranya, cara jatuhnya gitu sih? Kalau kita ke boulder, kita harus lepas dulu pengaman ini. Oke, siap. Nah, ini jadi adalah area bouldering kita. Nah, di sini sama rutenya satu, rute itu satu warna. Terus ada tag levelnya. Nah, bedanya bouldering ada starting position. Di sini starting posisinya adalah left and right. Jadi itu untuk posisi tangan, untuk kakinya bebas. Kemudian topnya adalah di ujung, di hold paling ujung. Itu topnya. Terus ada down climb. Itu untuk bantuan kita turun. Nah, di sini adalah safety turunnya, turun climb down biasa dan melompat. Nah, melompat ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ketika melompat mendarat dengan 2 kaki, terus kemudian tangannya wajib di dalam, tidak boleh aktif, dan disertai dengan rollback untuk mereduce impact yang diterima tubuh kita. Boleh saya contohkan? Boleh, coba dulu Mas. Oke, ini untuk starting position. Kemudian boleh memanjatkan. Kemudian top. Banyangan. Turun, boleh menggunakan apapun bantuan yang bisa digunakan. Jika mau melompat. Oh, oke. Nah, itu Siap. adalah standar keamanan dari kita. Kita coba ya Pak Pemirsa. Jadi kalau di sini ini emang ada left and right-nya. Jadi kita harus perhatikan juga ini. Nah, coba untuk gitu. Nah, gitu ya Mas. Nah, ini kan ada 12 level ya di sini ya. Betul. Berarti dari yang pemula sampai yang expert bisa ke sini semua ya. Bisa semua. Ada berapa sih area bouldernya Mas? Area boulder kita ada banyak. Yang pertama di atas. Di lantai atas itu namanya Terra Wall, itu untuk beginner. Jadi ketinggiannya sedikit lebih rendah, sekitar 3,5 meter sampai 4 meter. Terus kemudian di bawah sini ini namanya Sublunar Wall. Ini udah di bagian intermediate advance. Ini ketinggian wall sekitar 4,5. Terus kemudian di belok sana itu ada Lunar Wall, itu lebih ke advance lebih tepatnya. Itu ada di bagian sana, ketinggian wallnya sama 4,5 meter. Dan yang di sana tadi yang wall paling lebar paling gede itu adalah competition wall. Itu khusus untuk kita kompetisi. Namun untuk sehari-hari kita juga pasang rute kompetisi, jadi semua orang bisa mencoba. Tapi tidak kami sarankan untuk beginner ya. Nah, itu ada wall untuk kompetisi. Nah, untuk di BP Indonesia ini ada event-event kompetisi juga gitu Mas, atau gimana? Ada, sangat ada dan banyak. Jadi setahun kita punya 3 kompetisi. Yang pertama adalah Space Game, terus yang kedua adalah Boulder Fest. Space Game itu adalah kompetisi khusus di top rope wall yang tinggi. Terus kemudian ada Boulder Fest itu kompetisi khusus di boulder. Terus kemudian yang terakhir ada Sea Boulder League, itu kompetisi liga. Itu biasanya kita ada 3 negara, 3 ronde dan 3 negara. Biasanya Boulder Planet akan menjadi host salah satu rondenya. Nah, Mas, terus kan kalau kita ketahui nih Boulder Planet nih kayaknya dari Singapura ya, Mas. Betul. Nah, gimana sih kalau antusiasme masyarakat di sini itu sejak dibuka sampai sekarang apakah meningkat atau gimana, Mas? Ya, jadi olahraga ini cukup baru di Indonesia. Kalau di Singapura cukup masif, jadi udah banyak landing gym di sana. Terus kita bawa ke Indonesia, awal-awal masyarakat antusiasmenya masih coba-coba. Nah, sekarang sudah banyak tuh orang yang dari mencoba terkonversi menjadi penghobi. Nah, penghobi saat ini cukup lumayan banyak ya. Mungkin ada sekitar beberapa ribu, untuk angkanya saya tidak bisa sebutkan secara akurat, namun bisa kita lihat tiap hari pasti akan cukup ramai. Nah, Mas, yang terakhir, tentunya yang jadi pertanyaan buat pemirsa juga nih ya. Ini biayanya berapa, Mas, kalau kita mau manjat di sini? Oke, untuk penawarannya untuk pemula yang mau mencoba di sini, kita ada promo namanya Starter Pack. Itu 2 minggu unlimited entry, boleh datang setiap hari. Dan semua entry kita itu no time limit, jadi boleh keluar masuk dalam 1 hari. Nah, itu udah free dengan rental gear dan pengarahan dari coach untuk pertama kali itu di harga 330.000. Nah, ini berarti semua rentalnya kalau yang belum punya sepatu, auto belay dan lain sebagainya, chalk bag itu ada di sini semua ya, Mas? Di sini semua, kalau udah mengambil starter pack itu udah include semuanya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Dimas.
itu tadi dia pemirsa, kita sudah belajar wall climbing. Ada 2 tipe wall climbing yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu bouldering dan juga ini high rope ataupun juga top rope. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mencoba juga olahraga wall climbing ini, Anda bisa langsung datang ke Boulder Planet yang berada di Jakarta Barat di sini. Bagi Anda yang pemula, Anda juga jangan takut karena tentunya sebelum memanjat ada instruktur yang nantinya akan mengajari Anda bagaimana cara memanjat dengan aman dan juga menyenangkan. Bagaimana nih, apakah ini mungkin bisa jadi referensi untuk olahraga terbaru Anda? Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Suara Tiasa, Metro TV. Nah pemirsa, kalau tadi adalah rekomendasi olahraga, usai jeda kami akan menghadirkan rekomendasi wisata di mana Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi salah satu destinasi favorit pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur long weekend. Tetaplah bersama kami. Satwa Ragunan menghadirkan beragam koleksi satwa yang menarik, mulai dari ya. Boleh. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kami hadirkan informasi terkini seputar rangkaian pemakaman atau prosesi pemakaman dari 3 prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Dan visual yang saat ini Anda saksikan merupakan situasi terkini dari TMP Cikutra, Bandung, Jawa Barat, di mana Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar rencananya akan dimakamkan. Kembali menyampaikan berdasarkan laporan dari tim Metro TV, jurnalis Metro TV Sabago Visasa pada pemberitaan sebelumnya pemirsa bahwa Panglima TNI rencana akan hadir dalam rangkaian prosesi pemakaman ini dan berlaku sebagai inspektur upacara dan juga didampingi oleh beberapa jajaran daripada Markas Besar TNI dan juga informasi apabila tidak ada perubahan pemirsa juga turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa almarhum Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini merupakan prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon. Dan kemarin jenazahnya sudah tiba di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat. Dan hari ini pemakaman militer akan dijadwalkan mulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana prosesi pemakaman anggota TNI yang gugur yang akan dilaksanakan secara militer, di mana Mayor Infantri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar ini gugur juga bersama dengan 2 prajurit lainnya, yaitu ada Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan. Dan seperti yang diketahui juga pemirsa, para personel prajurit yang telah berpulang begitu ya akan nantinya melaksanakan prosesi pemakaman dengan secara upacara militer, di mana seperti yang kita tahu juga rangkaiannya akan dimulai dengan peti jenazah diselimuti oleh bendera merah putih, lalu dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat dari almarhum, lalu penyerahan jenazah dari keluarga kepada negara atau TNI dalam kesempatan prosesi ini. Lalu nanti jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman dengan iring-iringan, penghormatan senjata oleh pasukan kehormatan saat peti keluar, lalu juga nanti akan ada penurunan peti jenazah akan diturunkan ke liang lahat dan juga diiringi oleh lagu penghormatan, tembakan oleh para personel prajurit salvo, dan juga nanti akan ada penghormatan terakhir berupa mengheningkan cipta dan hormat senjata, dan penyerahan bendera merah putih yang menutupi peti akan diberikan kepada ahli waris, dalam hal ini keluarga, lalu juga dengan penaburan bunga dan juga akhirnya ditutup dengan doa penutup. Dan saat ini pemirsa, pasukan upacara yang terdiri dari berbagai satuan dari TNI ini tampak sudah bersiap di TMP Cikutra di Jawa Barat, dan mereka sudah mempersiapkan seluruh rangkaian dari penghormatan terakhir, termasuk nantinya seluruh rangkaian acara prosesi pemakaman yang dilakukan secara militer sebagai bentuk penghargaan atas jasa almarhum. Dan juga pengamanan di sekitar area TMP Cikutra ini juga sudah diperketat, di mana aparat gabungan sudah mengatur arus lalu lintas di kawasan Cikutra.
Dan rencananya pemirsa upacara pemakaman akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto sebagai bentuk penghormatan negara kepada almarhum. Dan pantauan terkini pemirsa dari TMP Cikutra Bandung bahwa tidak hanya Panglima TNI dan juga Menteri Pertahanan yang diagendakan untuk hadir dalam prosesi pemakaman ini, tetapi juga kita sudah melihat adanya Menko Polkam Jamari Caniago yang juga turut hadir sebagai perwakilan daripada Kabinet Merah Putih. Pemirsa, kalau kita melihat 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon ini akibat terkena serangan militer Israel pada 29 dan 30 Maret 2026 yang lalu. Dan sebelum diterbangkan ke Indonesia, UNIFIL sempat menggelar upacara penghormatan juga terhadap 3 jenazah di Bandara Internasional Rafiq Hariri di Beirut, Lebanon pada Kamis 2 April 2026. Setelah rangkaian tersebut, pemirsa diketahui juga bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima dan melepas jenazah pada kemarin Sabtu 4 April 2026, di mana Presiden Prabowo Subianto ini memberikan penghormatan terakhir kepada 3 personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas pada United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Teranya. Aman-aman. Gua standby kalau ada yang terbaru ntar gua draw. Tuh datang tuh. Enggak, ini udah datang nih si jenazahnya. Kakak bisa ambil yang Roni Halim. Roni Halim pakai Skype di bawah. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Cornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurangi Dia dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang." Kita hanya butuh kenikmatan, oleh karena itu hotel Mapa alias kafe atau alat komunikasi lain tolong dicari. Ini saya buang. Udah dibuang katanya. Saya mohon izin sekali lagi kami sampaikan, demi hikmatnya acara pada pagi hari ini, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, berkenan merubah nada dering pada posisi diam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.